sepanjang hari ini, bisa dimunculkan kalau ada. Sepanjang hari ini kita akan belajar tentang meraih visi dari langkah kecil hari ini. Katakan meraih visi. Tidak usah muluk-muluk langkah besar dulu. 3 ibadah ini coba kita praktekkan dulu. Langkah kecil sederhana ini coba kita praktekkan dulu. Karena mempraktekkan yang sederhana ini belum tentu kita punya sebuah konsistensi. Makanya ayo lakukan dulu. Ibadah yang pertama dibalik kata tahan uji. Katakan tahan uji. Tahukah tahan uji itu orang tuh banyak ngomong, oh tahan uji. Orang ini tahan uji, betul enggak? Nah kita cari tahu hari ini. Yang kedua ada waktu, momentum dan penggenapan. Waktu dalam hidup kita itu bicara kronos dan kairos. Dan itu semua orang punya. Sayangnya adalah gak semua orang peduli dengan yang namanya kairos. Mereka cuma mikirkan kronos. Nah di sini sayang. Makanya nanti ibadah kedua kita akan belajar banyak tentang waktu. Bahwa ternyata waktu yang kita gunakan itu. Tuhan itu sampaikan di satu ayat. Pergunakanlah waktu. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bagaimana kita mempergunakan waktu kita? Ternyata bisa jadi dampak, tapi juga jadi batu sandungan. Dan yang ketiga nanti, bukan sebagai penonton. Saya mau ngajak semua jemaat GMS Salatiga, jangan jadi penonton. Yang cuma lihat dari jauh, komentar, itu bukan. Karena begini, semua kita itu pasti punya tujuan hidup. Yang setuju katakan yes. Punya tujuan, punya visi. Masalahnya, tidak semua tahu bahwa visi itu bukan cuma untuk dikumandangkan, tapi untuk dikerjakan. Untuk dijalankan dan digenapi. Yang mengerti katakan yes. Nah, lihat di sini, Roma 5 ayat 3 sampai 4. Ayat yang akan kita baca hari ini, Roma 5 ayat 3 sampai 4, dibalik kata tahan uji. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita baca bersama-sama ayat 3, 4 sekali lagi. 1, 3. Dan ketekunan, lihat ya, ada suatu ritme. Kesengsaraan, pencobaan, ketekunan, tahan uji, lalu ada pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam jalan penggenapan janji Tuhan, kita itu harus paham bahwa tidak semua itu akan lurus dan semua itu enak-enak saja. Yang setuju katakan yes. Enggak semua itu akan lempeng-lempeng saja seperti jalan tol. Kadang penggenapan janji Tuhan itu harus lewat belokan, turunan, tanjakan. Nah kita harus sadar itu dulu. Sehingga apa? Kita tahu bahwa tidak semua dan tidak selalu jalan yang kita tempuh untuk penggenapan itu jadi jalan yang mudah. Tapi bukan berarti juga, oh semuanya akan susah. Enggak tentu. Ada jalan-jalan yang mungkin Tuhan itu berikan kemudahan yang ada. Tapi orang itu kan selalu ngomong, oh gitu ya Pak Denny, tapi kan Tuhan itu memberkati orang yang siap. Betul enggak? Berarti kalau kita mau mencapai visi dan menggenapi itu, kita harus jadi orang yang siap. Betul, orang yang siap. Tapi lihat di sini, bagaimana untuk kita itu juga bisa upgrade. Kita itu harus upgrade kapasitas kehidupan yang kita miliki. Sehingga kita itu ada di titik kata siap, katakan siap. Karena enggak semua orang itu mau upgrade itu. Cara upgrade-nya gimana? Yang pertama, Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Stop di situ. Yang pertama, jangan anggap kesengsaraan atau tantangan itu sebuah akhir atau penghalang. Banyak orang itu kalau lihat masalah, tantangan, kesengsaraan, baru masalah dikit, gak enak dikit, sengsara dikit, itu sudah rasanya sudah mau melangkah aja berat. Mau maju aja susah. Gak boleh begitu. Jemaat GMS Salatiga selalu sadari. Setiap pencobaan bahkan yang Alkitab katakan, yang kita alami, gak melebihi kekuatan kita. Yang setuju katakan yes.
Pencobaan yang kita alami itu nggak melebihi, dan Anda harus tahu, Allah kita tidak pernah memberikan pencobaan. Tapi kalau diizinkan, pasti ada rencana Tuhan. Yang masalah itu adalah kalau kita itu mengalami tantangan, masalah dikit, pembentukan dikit, kita itu sudah ngerasa kayak, aku nih kok diginikan, aku kok ngalami ini, kenapa kok berat bagi aku? Kenapa kok aku tuh seakan-akan dikucilkan, dipinggirkan? Perkara kesengsaraan ini kadang menjadi sesuatu momok bagi orang percaya. Karena kita itu begini loh, Bapak Ibu Saudara sekalian, maafkan saya, Anda di sekuler, jauh lebih keras, betul-betul, daripada di lingkungan orang percaya. Lingkungan orang percaya, lingkungan orang Kristen, di CG, GSEan ya kita belajar untuk mengasihi. Di sekuler, kita GSEan, saya baru dengar tadi malam ada jemaat kita itu ditegur padahal dia nggak salah. Dimarah-marah sampai dia tuh nangis-nangis. Sampai pembelaan Tuhan tuh datang, CEO-nya keluar, pas orangnya tuh nangis terus ditanya-tanyain sampai diusut semua. Akhirnya sampai pimpinan-pimpinannya itu ditemukan. Bayangkan coba, orang yang gak melakukan kesalahan di sekuler, dia bisa digencet, dimarah-marahi sampai nangisnya itu, sampai orang kayak orang apa? Sesak. Hal kayak gitu itu akan terjadi. Tapi masalahnya sebagai orang percaya, kalau kita itu mau dikatakan jadi orang yang tahan uji, harus dimulai dari satu ini. Berdamailah dengan yang namanya kesengsaraan, atau ketidaknyamanan, atau tantangan, atau pencobaan. Yang setuju katakan yes. Jadi tahun depan kalau Anda ngelihat masalah, tantangan, gak nyaman, gak enak, jangan buru-buru Anda itu, ya wes lah, aku gak usah aja, wes aku tak mundur aja, aku tak keluar aja. Kalau itu yang terjadi, Anda tidak akan pernah menggenapi visi. Anda tidak akan pernah menggenapi janji Tuhan untuk hidup Anda. Coba Anda lihat, semua tokoh di Alkitab, gak ada yang nyaman-nyaman aja. Gak ada. Gak ada yang cuma nyaman-nyaman aja. Lihat di sini. Maka dari itu ketika kita hadapi tantangan, selalu belajar. Saya selalu belajar, apapun yang terjadi, saya gak boleh nyerah. Maaf, Bapak Ibu. Rasa mau nyerah itu pasti ada. Termasuk di kita, hamba-hamba Tuhan. Karena kita itu juga tetap manusia. Kita sudah tidak mungkin melayang-layang, enggak. Kita tetap manusia, punya hati, punya pikiran, punya perasaan. Sama. Kadang ada titik-titik rasanya kok berat ya. Rasanya tantangan begitu rupa. Rasanya mau nyerah ada. Tapi kami memutuskan, kami gak mau nyerah. Kami terus perjuangkan, terus maju. Saya belajar, kalau saya gak bisa jalan, saya gak bisa lari, saya akan jalan. Saya gak bisa jalan, merangkak pun jadi. Saya gak akan berhenti, saya akan merangkak tapi maju. Hal yang sama, mentalitas kita. Kalau kita tahun depan mau mengalami kemenangan, please berdamailah dengan namanya kesengsaraan, ketidaknyamanan. Karena itu bukan untuk sesuatu yang buruk. Jika itu bukan karena dosa dan diizinkan Tuhan, pasti ada rencana Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Katakan kanan kiri Anda, jangan anti dengan sengsara. Ya, karena bahkan kalau Anda baca di Alkitab, kebetulan saya lagi kuliah, justru di tengah penderitaan, kekristenan itu menyebar. Di tengah kesengsaraan, kekristenan itu bisa menyebar luas loh. Hal yang sama, mari belajar. Di tengah tantanganmu, mulai dari sekarang sampai nanti ke depan, jangan jadi orang yang mudah menyerah. Jangan jadi orang yang mudah gini loh, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit pahit, dikit-dikit mengasihani diri. Jangan. Orang yang begitu gak bisa dipakai Tuhan besar. Yang mengerti katakan yes. Ya, saya udah ngomong ya, November sampai Desember. Izinkan saya ngomong belak-belakan. Saya gak akan filter. Dan saya gak akan nyindir satupun. Tapi saya akan ngomong apa adanya. Kalau Anda jadi orang yang mudah kecewa, sakit hati, mengasihani diri, percayalah, Anda makin jauh dari penggenapan janji Tuhan. Orang yang begitu menyusahkan dirinya sendiri. Kok bisa Pak Denny? Iya, karena dia gak lagi fokus kepada perjalanan menuju janji Tuhan.
dia fokusnya itu kepada dirinya sendiri. Mikirannya tuh aku diginikan, aku digitukan, aku dikecewakan. Ini luka kamu nggak tahu. Coba bayangkan kalau kamu yang di posisi ini, kamu merasakan ini nggak? Semakin kita mengasihi diri, semakin kita jauh dari visi. Yang mengerti katakan yes. Katakan kanan kiri Anda, semakin engkau mengasihani dirimu, semakin engkau jauh dari visimu. Ya, jadi jangan salahkan kalau visi tahun 2026, resolusinya 2027. Tahun depan tak bikin resolusi lagi Pak Denny. Mau kurus gak kurus-kurus. Itu bisa jadi resolusi, bukan cuma resolusi saja. Cara hidupnya aja gak berubah, gimana mau kurus. Yang mengerti katakan yes. Ya, ayo sama belajar. Jangan jadi pribadi yang mudah menyerah atau patah semangat atau malah mengasihani diri. Lalu selanjutnya kalau menghadapi tantangan selalu belajar andalkan Tuhan. Katakan andalkan Tuhan. Ya, kalau kita nggak bisa seperti itu, lihat ya. Budaya-budaya yang buruk tadi, budaya apa? Susah dikit ngeluh, sukar dikit kompromi, cari jalan pintas. Itu budaya-budaya yang harusnya itu kita buang. Betul-betul. Nggak boleh ada dalam diri kita. Kalau itu masih terus ada, Anda kan lihat ya. Janji Tuhan itu bukan makin dekat tapi makin jauh. Anda pengennya itu tergenapi, tapi malah nggak tergenapi. Makin mengasihani diri kok makin jauh. Jelas, fokusnya aja sudah beda. Ya, nah lihat di sini. Kenapa kok saya jelaskan bahwa jangan kita itu terlalu beri makan mengasihani diri, kecewa, begitu. Kenapa? Karena sebenarnya Bapak Ibu, tantangan dan masa sukar itu peluang untuk kita bertumbuh. Tantangan dan masa sukar itu peluang. Bukan halangan, tapi peluang. Katakan peluang. Katakan peluang. Maaf ya, saya dari orang yang dulu waktu kerja pertama, saya nggak tahu dalam printer itu bisa apa? Fotokopi. Saya taunya printer yang untuk ngeprint gitu. Saya bilang, gitu aja nggak bisa. Kaget saya. Oh ya, sampai begitu ya. Oke. Tahu Bapak Ibu, kalau saya kecewa, saya keluar. Saya nggak gitu, saya belajar. Oke gitu ya, saya belajar. Ketemu orangnya saya, ya mau dianggap sinis mau apa, nggak apa-apa, saya belajar. Karena justru di tengah tantangan atau lingkungan yang seperti itu, Anda itu harus tahu, itu peluang untuk Anda bertumbuh. Yang mengerti katakan yes. Ya, itu peluang. Jadi tantangan dan masa sukar adalah peluang untuk Anda bertumbuh. Kenapa kok bisa gitu? Karena pertumbuhan tidak pernah ada dalam zona nyaman. Kalau kita nyaman, hati-hati, kita bisa gak bertumbuh. Saya selalu loh dalam hidup saya, kalau sudah mulai nyaman dikit tuh rasanya perlu cari sesuatu yang buat saya itu gak nyaman. Buat saya itu keluar dari zona nyaman saya. Contoh, doakan orang, healing training. Wah mulai nyaman, kita yang mendoakan sendiri. No, saya gak mau. Saya cari keluar zona nyaman saya supaya saya juga bertumbuh dan semakin paham bahwa Tuhan itu pakai semua orang. Bukan cuma satu pendeta yang mengerti katakan yes. Tuhan itu pakai semua orang. Saya ajak orang lain untuk yang mendoakan. Saya di situ cuma nemani. Saya ikut deg-degan gak? Ikut deg-degan. Tapi orangnya bertumbuh, saya pun bertumbuh. Semakin mengerti bahwa apa kesembuhan-kesembuhan terjadi. Bukan karena satu manusia. Tapi Tuhan pakai semua orang yang setuju katakan yes. Nah di sini ayo sama-sama belajar. Saya pun melihat semua tantangan itu masalah, masa sukar. Itu peluang untuk Anda bertumbuh. Maka dari itu hari ini apa yang jadi masalahmu, tantanganmu hari ini sadari. Kalau itu bukan karena dosa atau kesalahan moral dalam hidup Anda. Tuhan sedang mempersiapkan pertumbuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan amin. Ya, contoh ketidaknyamanan. Ini yang para greeter. Gak nyaman disuruh bicara di depan. Apalagi kalau saya tuh pernah, ayo para TL ya khotbah. Mereka tuh balik langsung gini semua Bapak Ibu. Jangan aku Pak Denny, kesana Pak Denny aja. Lah sampai kapan? Mau maju. Akhirnya ketika mereka maju, sadar gak? Saya suka cita loh. Mereka bertumbuh. Cara mereka menyampaikan, cara apa. Bertumbuh dan kita semua diberkati yang setuju katakan yes.
Dan itulah yang terjadi. Ketidaknyamanan kita itu malah membuka peluang untuk sebuah pertumbuhan. Hal yang sama. Contoh, gak nyaman bicara di depan, gak nyaman jadi greeter, gak nyaman disuruh khotbah. Justru di titik itu, di titik gak nyaman itu, Anda itu ketika Anda lakukan, upgrade terjadi. Anda lakukan, gak nyangka ya, Pak Cufu, Pak Luis yang bawaannya, Pak Luis, ini kan di sini Pak Luis kan gua gaster gitu, ngangkatnya barbel. Tiba-tiba di sini, Shalom jemaat Tuhan. Oh, beda sekali. Pak Cufu yang biasanya, ya, tiba-tiba Bapak Ibu jemaat. Tahukah itu sesuatu yang beda, ada upgrade di situ. Makanya hari ini apa yang jadi ketidaknyamanan dalam hidup Anda, di dalam pekerjaan, di tengah-tengah keluargamu, apa tantangan dalam pekerjaanmu, tantangan dalam keluargamu, sadari di situ terdapat peluang, katakan peluang. Karena lebih keras peluang untuk Anda bertumbuh. Makanya kalau dikasih kesempatan, dipercayakan contoh, bahkan dipercayakan suatu bidang baru. Kalau Anda dipercayakan suatu bidang baru, itu sebuah kesempatan. Sebuah kepercayaan itu sebuah kesempatan. Untuk apa? Anda bertumbuh. Jangan buru-buru tolak, jangan buru-buru ngomong gak bisa. Makanya jangan pernah jadi orang yang ngomong gini, belum apa-apa sudah ngomong gak bisa, gak mau, gak mampu. Jangan, buang itu. Kalau Anda mau bertumbuh, buang yang begitu-begitu. Yang mengerti katakan yes. Ya, contoh, apalagi perubahan kebijakan di perusahaan. Ya, ada kebijakan-kebijakan berubah. Jangan buru-buru ngeluh. Jangan buru-buru tolak. Jalani dulu prosesnya. Pasti ada rencana Tuhan. Dipercayakan sesuatu yang bukan bidang Anda. Loh sama, saya di gereja pun sama. Kita semua di gereja harus menguasai banyak area, betul ya Pak Arya? Saya pernah ada di GA, saya pernah ada di Usher, saya pernah ada di multimedia, saya pernah ada di sound. Eagle Kid belum pernah Bapak Ibu. Anak Eagle Kid takut mungkin, wah ini enggak juga sih. Saya pernah di beberapa bidang departemen kecuali PAW. Saya tahu sadar diri suara saya ya. Tapi saya dipindah-pindah dan belajar untuk mengerti. Saya enggak buru-buru, loh aku itu waktu masuk kan mau jadi gembala AOG, kok dipasrai GE yang tiba-tiba harus ngurus AC, ngurus ngecat, ngurus apa, lampu. Saya berpikir, pasti Tuhan tuh punya rencana. Contoh yang lain, perubahan kepemimpinan. Saya ngalami loh, saya tuh pernah dipimpin Pastor Arif, Purwokerto, Pastor Eko, sekarang di Semarang, Pastor Bernard yang sekarang juga memimpin kita di Semarang, di regional. Anda tahu Bapak Ibu, 3 tipe kepemimpinan yang berbeda. Kalau saya cuma nyaman di satu, saya bisa loh komplain dan berkata, aduh wis lah aku gak mau, gak bisa. Tapi enggak, 3-tiganya itu punya nilai plus. 3-tiganya punya sesuatu yang membuat saya itu belajar sesuatu. Oke, di area ini, Pastor Arif saya belajar ini. Pastor Eko saya belajar ini, Pastor Bernard saya belajar ini. Sehingga membuat kita itu jadi kaya. Makanya ada hal-hal tertentu dalam hidup kita. Tantangan perubahan, itu sesuatu yang baik. Bisa membuat kita itu punya peluang untuk bertumbuh. Katakan kanan kiri Anda, ayo bertumbuh. Nah, tapi bagaimana jika tantangan dan pencobaan itu karena dosa yang kita buat? Kalau itu yang terjadi, yang pertama, ayo bertobat. Katakan kanan kirimu bertobat. Ya, jangan tobat kumat, tobat sekali saja sudah cukup. Ya. Yang kedua adalah kembali mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena dosa itu prinsipnya adalah memisahkan kita dengan Allah. Segeralah berbalik. Bahkan gini loh, orang yang jatuh dalam dosa itu ke gereja aja itu mikir-mikir. Kadang tuh mikir-mikir, banyak pertimbangan, aku kotor ini. Sudah, balik dulu. Deket dulu, akui dosamu, berubah. Jangan terus tinggal dalam kubangan dosa. Ingat ya, Allah kita itu tidak bisa dipermainkan. Kadang ada orang-orang itu mau main-main sama Tuhan. Dan Tuhan tuh baiknya itu gini. Mungkin anaknya itu dididik, sudah sekali gak mau. Padahal didikan yang pertama itu mungkin bagi orang yang jalan ini gak mudah, tapi sudah dididik sekali, masih belum berubah. Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Dia gak pandang muka kalau mau menghukum manusia itu.
Dia nggak pandang muka. Oh ini orang terpelajar, orang ini enggak. Kalau apa yang dia lakukan itu dosa, Allah itu akan melihat itu dan memperhitungkan itu loh. Makanya hari ini kalau Anda tahu tantangan yang datang, masalah yang datang, itu karena dosa, segera bertobat dan mendekat. Katakan bertobat dan mendekat. Ya. Nah yang pertama, bagaimana supaya sikap kapasitas kita itu bisa muncul. Jangan anggap kesengsaraan dan tantangan itu sebuah akhir atau penghalang. Yang kedua adalah munculnya ketekunan. Katakan munculnya ketekunan. Katakan lebih keras, munculnya ketekunan. Tahap kedua ini setelah kita itu sadar akan yang pertama, yang kedua pasti akan muncul ketekunan. Karena kalau cara pandang kita betul terhadap suatu masalah, ketekunan itu akan muncul. Nah, Roma 5 ayat 3, lanjutan yang tadi, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketekunan di situ menggunakan bahasa Yunani. Yang artinya itu keteguhan, ketahanan, dan kegigihan. Bahasa Yunaninya apa? Hupomone. Hupomone. Jadi gak sembarang. Ada maknanya. Jadi ketekunan itu penting di tengah tantangan. Kenapa? Karena ketika cara pandangmu terhadap suatu tantangan, masalah, kesengsaraan betul, engkau jadi gak mudah menyerah, engkau tahu bahwa itu peluang bertumbuh, akan muncul yang namanya ketekunan. Ketekunan di situ punya makna keteguhan yang membuat Anda itu tetap berpengharapan kepada Tuhan. Seberat apapun, rasanya itu teguh gitu loh. Anda tahukah ada tantangan-tantangan yang mungkin terjadi dalam hidup Anda, gak mudah. Tapi rasanya itu kok ada keteguhan ya. Rasanya kok ada ketetapan di hati, tetap berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Rasanya itu muncul. Kenapa? Karena hupomone tadi, ketekunan itu juga berarti adalah keteguhan. Yang kedua juga berarti adalah ketahanan. Ada daya tahan. Makanya orang kalau cara pandangnya terhadap kesengsaraan, permasalahan, tantangan itu betul. Hupomone itu muncul. Lihat orangnya itu punya daya tahan. Berat dikit, disayat gesek dikit. Gak nyerah, gak mutung, gak mundur. Gak kalah dulu. Yang mengerti katakan yes. Bahkan makna yang ketiga, gigih. Anda akan lihat ya, orang kalau cara pandang sudutnya itu terhadap suatu masalah, tantangan, kesengsaraan. Dan itu bukan karena dosa dan itu benar. Lihat ya Bapak Ibu, muncul ketekunan. Ketekunan di situ bukan cuma keteguhan, ketahanan. Orangnya gigih. Gigih sekali. Dia itu akan memperjuangkan itu bukan sembarang tapi dengan kesungguhan. Anda pernah tahu lihat orang gigih? Orang gigih itu gini loh. Sudah tahu semua banyak ngomong gak mungkin. Orang yang gigih setelah dia percaya sama Tuhan, dia tetap kerjakan yang terbaik. Dia datang terus gak mungkin tokoku berkembang, usahaku berkembang, datang malas-malasan. Enggak, dia datang on time. Dia datang bahkan jauh lebih dulu. Dia lebih awal dibanding yang lain. Itu orang gigih. Orang yang gigih itu susah digencet. Makanya orang pintar kadang kalah sama orang gigih. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari belajar. Ketika kita bisa melihat halangan tadi dengan cara yang benar, ketekunan muncul. Lihat ya. Karena ketekunan tadi, kita akan menjadi orang-orang yang konsisten di tengah tantangan dan bahkan kesengsaraan. Hal ini yang penting karena banyak orang itu gak konsisten. Gak konsisten, kenapa? Gak punya ketekunan, gak punya hupomone tadi. Orang yang punya hupomone tadi, dia itu konsisten hidupnya. Konsisten apa? Lihat di sini. Konsisten untuk tetap berdoa di tengah tantangan. Mudah? Gak mudah. Gak mudah. Tetap berdoa sekalipun rasanya sudah gak mungkin. Masih berdoa? Gak mudah loh. Gak mudah. Sudut pandangnya sudah benar. Ketekunan muncul, hupomone tadi ada, maka konsistensi itu pasti jadi. Orang konsisten kenapa? Karena dia punya ketekunan di sini, hupomone tadi. Sehingga dia bisa melihat untuk tetap berdoa di tengah tantangan itu sesuatu yang harus. Selanjutnya apa? Contoh yang lain adalah tetap melayani. Sekalipun dalam tantangan. Mudah? Gak mudah. Gak mudah, saya pernah, mama saya masuk rumah sakit, saya pelayanan, asyir di depan. Saya rasanya itu kayak mau pulang yang gak bisa. Jaraknya jauh.
Waktu itu balik hari Minggu nggak mungkin karena baru kasih tahu pagi-pagi. Saya masih pelayanan. Anda mau tahu? Saya pernah ngetos gini sambil ya sedikit-sedikit lah, nggak sampai diletes sampai mata tuh berkaca-kaca. Kadang di ujungnya sini saya gini kan. Shalom, oke ya, shalom, shalom, shalom. Lewer, shalom. Gak mudah loh, gak mudah begitu itu. Hal yang sama, orang-orang kalau gak punya hupomone atau ketekunan, kegigihan, daya tahan, keteguhan untuk begini susah. Makanya ada banyak orang, kenapa kok di tengah tantangan dia malah undur dari Tuhan. Kenapa? Satu, cara pandangnya sudah salah terhadap tantangan itu. Yang kedua, cara pandang salah gak mungkin akan memunculkan ketekunan. Otomatis gak punya keteguhan, gak punya daya tahan, gak punya kegigihan. Kalau itu yang terjadi, mustahil untuk konsisten. Mustahil. Makanya orangnya di tengah tantangan hilang dari gereja. Sehingga kita sering berkata hilang dari peredaran. Kan? Oh biasanya pelayanan tiba-tiba ngilang. Lalu apalagi mungkin sudah mulai gak berdoa. Di tengah tantangan gak berdoa, putarnya lagu-lagu aku terjatuh dan lain sebagainya. Saya masih apalnya itu, zaman saya itu. Sekarang saya lupa semua Bapak Ibu. Saya gak ngikuti ya. Yang saya ikuti kemenangan ya. Nah lanjutnya apa? Konsisten untuk apa? Tetap bersuka cita di tengah tantangan. Tetap bersyukur di tengah tantangan. Ini gak mudah loh. Orang kalau cara pandangnya terhadap suatu masalah, tantangan sudah salah. Orangnya itu gak akan muncul ketekunan. Sehingga kalau gak muncul berarti gak ada keteguhan, gak ada kegigihan, gak ada daya tahan. Kalau itu gak ada konsistensi. Sehingga apa? Mau tetap bersuka cita di tengah tantangan, sulit. Tetap bersyukur di tengah tantangan, sulit. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo bangun. Kenapa? Karena daya tahan yang muncul akan melahirkan kegigihan untuk terus berjuang dan juga keteguhan untuk tetap melangkah. Sehingga apa? Lihat di sini, kalau cara kita melihat tantangan itu benar, respon kita pasti benar. Cara kita melihat tantangan masalah itu salah, respon kita sudah salah. Tidak usah ekspektasi tentang konsistensi tadi. Yang mengerti katakan yes. Katakan kanan kiri Anda, ayo punyai konsistensi. Ya, caranya gimana? Dari satu dulu. Lihat setiap tantangan masalah dari sudut pandang yang benar. Otomatis itu akan muncul yang namanya ketekunan. Kalau orang sudah cara pandangnya salah, nggak mungkin tekun. Ketekunan di situ hupomone punya makna. Daya tahan, keteguhan, dan kegigihan. Tiga ini melahirkan konsistensi dalam kehidupan seseorang. Makanya ayo sama-sama punyai cara pandang yang benar dulu. Yang mau katakan yes. Ya. Lalu yang ketiga, kalau yang pertama, lihat di sini yang pertama, jangan anggap kesengsaraan dan tantangan itu sebuah akhir atau penghalang. Ini yang tadi saya katakan cara pandang yang benar. Yang kedua, akan muncul yang namanya ketekunan. Dan yang ketiga, lihat di sini Bapak Ibu, tahapan yang ketiga di ayat 4, ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Baca bersama-sama ayat 4, 1, 3. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji. Nah, tahapan ketiga, ketika kita punya sudut pandang yang benar, lahir ketekunan atau hupomone tadi, baru kita itu bisa dikatakan sebagai pribadi yang tahan uji. Jadi enggak gini ya, wih kamu ini tahan uji. Tahan ujinya dari mana? Harus dilihat dulu, wih cara pandangnya dia melihat masalah benar enggak? Ketekunan itu muncul enggak? Kita harus lihat. Jangan dikit-dikit label orang ini tahan uji. Karena tahan uji di sini bukan hanya sekedar kata-kata. Katakan kanan kiri Anda, tahan uji itu bukan hanya sekedar kata-kata. Ya, bukan sekedar kata-kata. Orang yang tahan uji itu akan nampak dan terlihat dari karakter loh. Nampak dari karakter. Jadi nggak bisa kita cuma kilas ini tahan uji. Lihatnya dari mana? Ya, lihat di sini. Karena untuk orang yang dikatakan tahan uji, Anda harus tahu orang itu pasti sudah lewati pembentukan-pembentukan dalam hidupnya. Pasti. Pasti. Dan muncul karakter-karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu?
Orang yang tahan uji, yang pertama, orangnya tidak gegabah. Tidak gegabah. Pemikirannya itu matang. Tahan uji. Yang kedua, kita lihat orangnya itu sabar. Orangnya sabar. Ngadepi masalah tantangan dia tetap bisa sabar. Yang ketiga, orangnya itu tegar. Tabah gitu loh. Anda harus lihat. Tahan uji itu lihat orangnya itu tabah. Dan bahkan orangnya itu dewasa rohani. Sehingga apa? Ini itu semua muncul karena orangnya gak ninggalkan Tuhan. Orangnya tetap melayani, orangnya tetap sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ingat sekali lagi. Hal itu tidak dicapai begitu saja. Ada proses pemurnian untuk sampai di titik di mana kita bisa dikatakan pribadi yang tahan uji. Nah masalahnya hari ini apakah kita mau dimurnikan? Kalau kita mau dimurnikan, balik ke satu. Jangan melihat tantangan masalah sebagai suatu penghalang atau sebuah akhir. Saya tahu Pak Denny ngomongnya gampang. Percaya nggak Bapak Ibu? Semua di ruangan ini punya tantangan. Yang setuju katakan yes. Bolehkah saya ngomong dari hati saya? Saya nggak pernah hakimi bahwa tantangan Anda itu yang paling kecil. Saya selalu menempatkan diri saya kepada jemaat. Kalau dia bersedih, saya akan bersedih bersama dengan dia. Saya akan temani, saya akan doakan, saya akan support. Saya nggak mau jadi orang yang cuma, wah kecil, kok gitu aja kok nggak bisa. Nggak pernah loh. Kecuali untuk tugas-tugas taks-taks yang sepele ya. Tapi kalau tantangan, saya nggak gitu. Ada orang struggle perkara contoh, lepas dari keterikatan akan suatu hal. Saya dampingi. Saya nggak mau menaruh suatu standar saya kepada orang itu. Standarnya harus standar Alkitab, kebenaran. Lepas ikatan betul. Tapi masalahnya proses yang dihadapi dengan apa yang saya anggap mudah belum tentu sama. Bagi saya mudah, bagi dia belum tentu mudah. Perlu didampingi. Nah ayo sama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tahun depan kita mau jadi orang-orang yang bisa mengalami kemenangan. Resolusi enggak jadi resolusi terus. Ayo kejar menjadi orang yang tahan uji. Yang mau katakan yes. Yang mau katakan amin. Ya. Nah, lihat di sini. Ujung dari orang yang tahan uji. Orangnya itu terus berpengharapan kepada Tuhan. Kok bisa? Lihat di sini. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kepada Tuhan. Satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Ada 3 aplikasi untuk kita hari ini. Yang pertama, di masa sukar, miliki cara pandang yang benar terhadap tantangan. Ya, di masa sukar, miliki cara pandang yang benar terhadap tantangan. Anda harus punya sudut pandang yang benar. Kalau cara pandangmu sudah salah di awal, jangan ekspektasikan yang ke belakang. Susah. Ya. Lalu yang kedua, jaga ketekunan yang lahir karena cara pandangmu benar itu. Di tengah tantangan harus dijaga. Kenapa? Agar kita itu tidak salah keputusan atau salah mengambil jalan. Harus dijaga. Katakan dijaga. Karena lebih keras dijaga. Dan yang ketiga, sadari. Di balik semua pembentukan, ujungnya agar kita semakin berpengharapan kepada Tuhan. Baca yang ketiga bersama-sama. Lebih keras ya, dengan suara yang keras. Ayo bangkit berdiri dulu Bapak Ibu. Yang poin ketiga. No. Aplikasi. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Baca sekali lagi dengan keras. Imani ini. Bahkan pegang ini jadi tahun depan bangun di atas pondasi ini. Kalau enggak, tantangan tuh akan selalu muncul. Masalahnya kalau setiap kali tantangan muncul, responnya salah. Kapan kita mau naik level? Kapan kita mau menggenapi visi Tuhan dalam hidup kita? Amin. Baca bersama-sama yang nomor 3. 1, 2, 3. Sadari. Katakan amin. Ayo Bapak Ibu, saya
masih percaya, Anda bisa meraih kemenangan. Resolusi gak jadi resolusi lagi. Mari melihat tantangan, masalah, sengsara dikit karena contoh kebijakan dari perusahaan. Oh, yang tadinya contoh bensin di cover sekarang nggak di cover kalau Anda pimpinan. It's okay. Jalani prosesnya. Kalau itu bukan karena kesalahan atau dosa Anda, pasti ujungnya ada sebuah kemuliaan yang Tuhan berikan. Yang mengerti kata yes.